Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adnan Syah dari IF 4602 dengan NIM 1301223460. Saya akan menjelaskan mengenai bab sumber-sumber hukum Islam. Oke. Eh, yang akan saya bahas di sini yang pertama ada pengertian sumber hukum Islam, yang kedua ada sumber hukum Islam dan urutannya. Yang ketiga ada pembagian hukum Islam. Yang keempat ada tujuan hukum Islam. Oke, yang pertama yaitu pengertian sumber hukum Islam. Pengertiannya yaitu sumber hukum Islam adalah asal atau tempat pengambilan hukum Islam. Sumber hukum Islam disebut juga dengan istilah dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kehidupan di dunia ada saja masalah yang muncul, baik itu masalah dalam beragama maupun dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, ketika masalah tersebut muncul, dibutuhkan eh, sumber hukum Islam yang bisa dijadikan sebagai landasan ataupun pedoman bagi umat Islam. Keberadaan sumber hukum Islam ini dipergunakan sebagai pedoman atau rujukan bagi Muslim ketika menjalani kehidupan di dunia ini. Para ulama sudah saling bersepakat bahwa sumber hukum Islam yang selama ini digunakan oleh umat Islam berjumlah 4. Di antaranya itu ada Al-Quran sebagai kitab suci, kemudian ada hadis, lalu ada ijma, dan terakhir adalah qiyas. Yang kedua ada sumber hukum Islam dan urutannya. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tulisannya berbahasa Arab dengan perantara malaikat Jibril. Al-Quran juga merupakan hujah atau argumentasi kuat bagi Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah kerasulan dan pedoman hidup bagi manusia serta hukum-hukum yang wajib dilaksanakan. Hal ini untuk mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat serta untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an sebagai kalam Allah Subhanahu wa taala dapat dibuktikan dengan ketidaksanggupan atau kelemahan yang dimiliki oleh manusia untuk membuatnya sebagai tandingan. Walaupun manusia itu adalah orang pintar. Dalam surat Al-Isra ayat 88 Allah berfirman, bahwasanya katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Yang berikutnya itu adalah hadis. Al-hadis sebagai sumber hukum yang kedua berfungsi sebagai penguat, sebagai pemberi keterangan, sebagai pentaksis keumuman, dan membuat hukum baru yang ketentuannya tidak ada di dalam Al-Quran. Hukum-hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW ada kalanya atas petunjuk ilham dari Allah Subhanahu wa taala dan ada kalanya berasal dari ijtihad. Yang ketiga ada ijma. Ijma adalah salah satu metode dalam menetapkan hukum atas segala permasalahan yang tidak didapatkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sumber hukum Islam ini melihat berbagai masalah yang timbul di era globalisasi dan teknologi modern. Ijma dapat dibagi menjadi dua, yaitu ijma syarih dan ijma syukuti. Ijma syari dan ijma syukuti. Ijma syari atau lasfi adalah kesepakatan para mujtahid baik melalui pendapat maupun perbuatan terhadap hukum masalah tertentu. Ijma syari ini juga yang sangat langka terjadi. Bahkan jangankan yang dilakukan dalam suatu majelis pertemuan tidak dalam forum pun sulit dilakukan. Ijma syukuti yaitu kesepakatan ulama melalui cara seorang mujtahid atau lebih mengemukakan pendapatnya tentang hukum satu masalah dalam masa tertentu. Kemudian pendapat itu tersebar luas serta diketahui orang banyak. Tidak ada seorang pun di antara mujtahid lain yang mengungkapkan perbedaan pendapat atau menyanggah pendapat itu sebagai meneliti pendapat itu. Yang berikutnya ada kias. Kias adalah bentuk sistematis dan yang telah berkembang vari ra'yu yang memainkan peran yang amat penting. Sebelumnya, dalam kerangka teori hukum Al-Syafi'i, kias menduduki tempat terakhir karena ia memandang kias lebih lemah
daripada ijma. Lalu ini ada pembagian hukum Islam, yaitu ada wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Lalu yang berikutnya ada tujuan hukum Islam. Secara umum, tujuan hukum Islam yaitu sebagai ketetapan hukum Islam, kemaslahatan umat manusia, kemaslahatan dunia dan akhirat, serta petunjuk ke jalan yang benar bagi manusia. Lalu nih saya ada sedikit kata-kata baiklah ya, yaitu tetaplah terbang meskipun sayapmu patah, tapi tidak dengan semangatmu, dari Agesria. Oke, terima kasih. Ini video penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan boleh kontak di sini. Dan saya berterima kasih pada Slides Go karena sudah menyediakan template yang bagus ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.